Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu maning ya. Pripun kabare kanca-kanca sedaya? Mugi-mugi diparingi kesehatan, rezeki melimpah, kelancaran segala urusan. Ini merupakan vlog perdana saya. Mohon maaf kalau saya sedikit grogi. Mohon maaf kalau misal sedikit belibet dan bertele-tele ya. Saya ini tidak menyusun teks sama sekali dan saya langsung tag video di area dekat pantai ini. Jadi ada hal yang ingin saya bahas yang sedang viral pada saat ini, bisa disebut sebagai anomali juga karena sesuatu yang tidak biasa tapi viral ya. Dan ini menyangkut beberapa tokoh politik yang ada di Indonesia. Jadi saya akan membahas tentang ijazah Pak Jokowi. Ya, sebenarnya ini agak berbahaya, tapi oke lah, tidak apa-apa. Nah, saya sebagai rakyat biasa sudah dilindungi untuk sebagai hak mengungkapkan pendapat ya, hak berbicara. Ini juga bukan eranya Pak Soeharto, jadi harusnya ya saya aman-aman saja ya. Tidak akan hilang ya, apalagi diculik jangan sampai. Jadi saya ini heran ya, saya ini sebenarnya tidak ingin berkomentar, apalagi saya ini orang yang introvert. Saya tidak ingin berkomentar tentang politik, saya tidak tahu tentang politik, saya hanya rakyat biasa. Tapi saya ini merasa risih ya. Bagaimana tidak risih? Ada suatu tokoh politik yang dulu pernah menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden, dikatakan oleh salah satu tokoh yang lain bahwa ijazahnya palsu. Saya sangat tidak nyaman ketika mendengarnya. Belum lagi berita ini sudah sampai di kancah internasional. Jadi di Amerika sana dan di negara lain sana mengatakan bahwa ternyata di Indonesia bisa menjadi presiden dengan menggunakan ijazah palsu. Ya, kurang lebih narasinya seperti itu ya, koreksi kalau saya salah. Jadi berita ini tuh bukan cuma heboh di Indonesia saja, ini sudah mendunia. Makanya saya ingin perkara ini cepat clear agar masing-masing pihak ini namanya kembali baik ya. Masing-masing pihak legowo, masing-masing pihak ya, intinya terselesaikan lah, saya ingin seperti itu. Jadi gini, di tahun 2022, koreksi kalau saya salah, pihak RS ini pernah terkena kasus penistaan agama Buddha yang melibatkan Candi Borobudur, foto Pak Jokowi, kemudian karya memes yang dibikin oleh beliau. Jadi beliau ini membuat memes itu berisi gambar Candi Borobudur yang stupa, koreksi kalau saya, stupanya itu di paling ujungnya itu diganti dengan wajah Pak Jokowi. Nah, saya tidak akan melampirkan gambarnya, saya tidak akan melampirkan gambar meme-nya, karena saya kira ini aib ya, aib. Jadi saya hanya akan ungkapkan saja, tapi saya tidak akan menunjukkan meme-nya, gambar meme-nya seperti apa. Tapi teman-teman bisa cari sendiri, harusnya masih ada atau udah dihapus semuanya, saya tidak tahu. Jadi memes-nya itu berisi Candi Borobudur, kemudian ada wajah Pak Jokowi di situ. Dan kenapa menjadi penistaan agama Buddha? Ya jelas, karena di situ adalah tempat sakralnya agama Buddha. Jadi kita ini sebagai rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, harusnya kita menghargai toleransi yang ada. Jangan malah seperti ini, orangnya Islam membuat meme agama lain, dikait-kaitkan dengan orang Islam lagi. Dan ini tentunya mengadu domba, sangat berbahaya. Jadi kita juga harus baik ya dalam bermedia sosial ya, apalagi membuat suatu karya. Apalagi karyanya ini merendahkan salah satu pihak gitu. Makanya ada istilah tetap rendah hati dan jangan rendah diri. Artinya ya gitu, setinggi apapun kita harus tetap rendah hati, jangan sampai kita merendahkan orang lain atau sombong ya. Nah,
dari kejadian itu, apakah si inisial RS ini dia mempunyai dendam pribadi kepada Pak Jokowi karena waktu itu sempat dikasuskan atau bahkan dipenjara atau tidaknya, saya tidak tahu. Mohon koreksi kalau saya salah. Intinya pernah dikasuskan sebagai penistaan agama. Apakah dia punya dendam pribadi di situ, kemudian dia ingin balas dendam di tahun ini dengan membuat kasus ya, besar-besarkan kasus yang namanya ijazah. Dan anehnya ada juga yang mendukung si RS ini. Nah, sedangkan dari pihak UGM, dari pihak Bareskrim Polri sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah tersebut asli. Jadi kita ini mau percaya sama siapa sebagai rakyat biasa? Kadang saya juga terpikir, loh, kalau kita tidak percaya dengan Bareskrim Polri, masa iya kita meragukan kualitas laboratorium atau pemeriksaan dari dalam negeri kita sendiri? Berarti kita ini tidak nasionalis, kita tidak mencintai produk dalam negeri, kan intinya seperti itu. Di negeri kita sendiri sudah ada, tinggal kita memanfaatkan. Ya. Ketika sudah dimanfaatkan, kok kita tidak percaya, kan gitu. Kan ini aneh, dari si pihak RS masih belum percaya kalau itu asli. Bahkan dari pihak UGM, pihak sekolahnya pun sudah mengonfirmasi bahwa beliau Bapak Jokowi adalah salah satu alumni dan tercatat pada dokumen-dokumen sekolahnya, kemudian ada bukunya juga, kemudian ada skripsinya juga, ada apanya segala macamnya. Saya tidak tahu, saya tidak tahu tentang hukum, tentang politik seperti itu. Intinya sudah ada, dan si RS ini masih ngeyel gitu. Dan anehnya lagi, dia ini memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya secara publik. Oke, jadi gini, saya ada pola pikir, entah saya benar atau salah ya. Dalam kasus seperti ini, si RS ini adalah yang menggugat. Jelas, kalau kita menggugat sesuatu, kita akan membuat strategi untuk menjatuhkan lawan kita. Nah, mengapa dari pihak Pak Jokowi tidak mau menunjukkan secara publik dengan jelas, ini loh ijazah saya, yaitu juga sebagai strategi beliau untuk bertahan. Nah, semisal beliau langsung kasih tunjuk secara terang-terangan, ini loh ijazah. Ijazah itu sebenarnya pribadi. Kalau menurut saya ijazah itu sifatnya pribadi karena dalamnya ada nilainya, ada segala macamnya, ada identitas ya, walaupun tidak selengkap kartu-kartu yang lain, tapi setidaknya di dalamnya itu ada identitas yang harus kita jaga. Nah, untuk itu dari pihak Jokowi itu wajar kalau tidak mau menunjukkan secara belak-belakan gitu ya. Nah, dari si pihak RS ini tentu butuh melihat yang asli. Kenapa? Karena agar dia ini bisa mencari celah untuk melaporkannya lagi. Entah dilihat dari fontnya seperti kemarin ya, sempat si RS ngeyel, kenapa kok pakai Times New Roman, tahun 80-an belum ada, gini. Nah, ini. Nah, sedangkan dalam salah satu forum ya di televisi, saya tidak akan menyebutkan di mana, intinya saya melihat ya, ada mantan apa ya? Ya, intinya dia pernah bekerja di bidang itu. Dia menyebutkan bahwa belum tentu yang beredar sekarang itu adalah yang aslinya. Bisa jadi yang aslinya dipegang, kemudian yang tersebar itu adalah salinannya. Nah, sedangkan salinan sendiri bisa dibuat kapanpun. Misal saya sendiri yang saya contohkan ya, saya sendiri lulus tahun 80 contoh ya, saya lulus tahun 80, kemudian kok ijazah saya hilang. Nah, otomatis saya lari ke sekolah saya dulu kan, saya lari ke sekolah saya bawa berkas-berkas pendukung, ini loh saya alumni sini, ijazah saya hilang, ini buktinya, bukti, saya tunjukkan, minta tolong Bapak dicetakkan kembali. Ya tentunya tidak bisa dong kalau disuruh mencetak sama persis seperti dulu. Mungkin dari fontnya sudah berbeda, mungkin dari anunya sudah berbeda, kan seperti itu. Kadang ada juga yang ijazah yang sudah mulai kumal karena
lama disimpan, mungkin dalam penyimpanan kurang bagus kan, mulai warnanya mungkin sudah mulai apa, intinya tidak bagus lah, minta salinan, bisa bisa terjadi. Makanya cara strategi Pak Jokowi dalam menjaga ijazahnya itu udah bagus menurut saya ya. Tidak langsung ditebar, ini loh ijazah saya. Itu bisa aja jadi bahan untuk orang-orang apa ya, iseng di luar negeri sana ingin memeriksa juga, malah jadi heboh nanti, malah semakin heboh. Makanya ditahan itu sudah bagus menurut saya. Nah, untuk si pihak RS tidak bisa ngeyel, orang ini punya hak, yang punya barang beliau, jadi dia tidak bisa memaksa. Terus dia ini memeriksa, ini yang dia periksa itu apa sebenarnya, apakah dia hanya memeriksa salinannya, kan gitu loh. Di salah satu forum juga disebutkan apakah dia hanya memeriksa salah satu salinannya. Kemudian dikuatkan lagi oleh tanggapan-tanggapan alumni UGM yang tahunnya sama dengan Pak Jokowi ya. Katanya memang dia ini asli, dia dulu bareng sama saya, ini segala macam, lulus bareng saya segala macam, sudah bareng saya. Jadi kurang apa lagi gitu. Atau dan ada anggapan lagi bahwa Polri kita ini memihak pada salah satu pihak. Aduh, ya gimana ya? Kalau dibilang memihak, ya memang saya juga bingung mau menilai netral apa memihak, saya bingung. Intinya saya tidak ingin solusi di situ. Tapi harusnya saudara inisial RS ini paham diri lah, sadar diri lah. Beliau ini pangkatnya apa, dia pernah menjabat apa. Dan sedangkan Pak Jokowi ini pernah menjabat apa, dia titelnya sudah berbejibun ya, walaupun beliau sudah pensiun dari ranah-ranah tersebut, tapi pangkatnya itu masih melekat ya. Wali kota, gubernur, presiden, dan dia juga dari keluarga sederhana kok. Dilihat dari perjalanan hidupnya itu, dia dari rakyat biasa mampu bekerja keras. Dan saya heran kenapa partai politik dulu memilih dia, memajukan apa ya, menunjuk dia agar maju sebagai calon kan gitu. Pasti ada tujuan di balik situ, namun saya belum ingin ungkapkan sekarang ya. Saya tidak akan ungkapkan sekarang kenapa Pak Jokowi dipilih gitu. Kenapa enggak milih yang sudah kaya, nah, milih yang rakyat biasa kan, seperti itu. Dan kesimpulan saya sebagai rakyat biasa, saya tidak peduli mau ijazah itu asli atau tidak, karena itu tidak berpengaruh. Mau misal pun itu palsu, percuma mau dipenjarakan. Misal pun itu asli, si RS mau berbuat apa? Apakah dia masih ngeyel, apakah bisa legowo, apakah anggapan pengecekan di Singapura itu lebih baik atau tidak? Menurut saya tidak perlu, itu hanya membuang-buang anggaran. Dan saya kira sudah cukupkanlah saja di sini, karena Pak Jokowi sudah tidak menjabat apapun di pemerintahan. Walaupun ada rumor Pak Jokowi masuk ke dalam calon apa namanya, ketua partai, itu sudahlah, biar utusan beliau. Yang penting beliau sudah bukan lagi wali kota, sudah bukan lagi gubernur, bukan lagi presiden. Jadi harapan saya sebagai rakyat biasa, sudahlah sampai cukup di sini saja. Jangan sampai ini membesar dan menjadi heboh, bukan hanya di negara kita, tapi heboh juga di negara yang lainnya. Kemudian apa namanya, perlu kita ketahui juga, di balik pemberitaan ini juga masih banyak isu-isu yang beredar. Isu-isu entah mengenai korupsi, entah mengenai ya paling banyak di korupsi ya, Pertamina, berkorupsi, BUMN, segala macam. Dan yang paling terbaru ada di mantan Menteri Pendidikan ya, inisial NM ya. Dan walaupun itu belum terungkap kebenarannya, tapi
sudah mulai terkuak, dan ya jangan sampai ternyata berita tentang ijazah ini hanya untuk memalingkan kita dari isu-isu tersebut ya, agar kita ini tidak cemas gitu terhadap kehilangan uang sekian banyaknya. Tapi kita juga cemas dengan ijazah ini, kan sama-sama aja, sama-sama bikin cemas, kan kurang lebih seperti itu ya. Ya mungkin itu saja, semoga cepat selesai. Pesan saya, percayai produk lokal ya, walaupun kadang memang masih banyak kurangnya, tapi kita ini sebagai manusia itu sudah memang tempatnya kekurangan, tempatnya kesalahan, jadi kita belajar memaklumi. Dan misal kita tidak serg ya, kita sampaikan, kita kasih solusinya gitu. Kita jangan hanya mengkritik dan diam, tapi kita juga harus ikut membantu, merangkul, sehingga menjadi bagus ya. Jadi kita ini juga ikut andil, bukan cuma keluar-keluar saja. Mungkin itu saja vlog perdana saya kali ini. Nanti kedepannya kita akan bahas yang lain. Yang baik silahkan diambil, yang mungkin yang kurang baik mohon diabaikan ya. Kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman sudah mampir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Silahkan ketik di kolom komentar kalau ada kritikan, masukan, saran, segala macamnya ya. Saya siap menerima segala kritikan ya, maupun itu manis maupun itu pedas ya. Silahkan ketik saja, kita akan mendengarkan dengan baik ya. Oke. Masukan teman-teman itu bisa jadi adalah sarana untuk membangun channel kami agar menjadi lebih baik ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asem.